Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibi wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Syifaul Qulub Khairiyah. Saya dari kelas A39. Asal saya dari Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi terjemah Al-Quran, yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi ilmu Al-Quran. Baiklah, terjemah Al-Quran. Terjemah diambil dari bahasa Arab, itu secara etimologisnya yang berasal dari kata tarjama, yang artinya menafsirkan atau menerangkan, yang kemudian tarjama tersebut ditambah dengan ta' marbutah sehingga merubah maknanya, yang tadinya menafsirkan atau menerangkan sehingga berubah menjadi pemindahan atau penyalinan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, sedangkan menurut Az-Zarqani, terjemah itu memiliki beberapa pengertian. Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama yaitu menyampaikan suatu ungkapan kepada orang yang belum mengetahui. Yang keduanya yaitu menafsirkan sebuah ucapan dengan ungkapan dari bahasa yang sama. Yang ketiganya itu menafsirkan ungkapan dengan bahasa yang lain. Yang terakhir yaitu memindahkan atau mengganti suatu ungkapan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Nah, menurut Az-Zarqani di sini, menyampaikan suatu ungkapan kepada orang lain itu ya bisa disebut dengan menyampaikan berita yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang keduanya itu menafsirkan sebuah ucapan dengan ungkapan meskipun dalam bahasa yang sama. Nah, di sini itu lebih ke menjelaskan agar lebih dipahami. Yang ketiganya yaitu menafsirkan ungkapan dari bahasa yang lain. Nah, kalau di sini dari bahasa yang lain berarti dari bahasa yang lain ke bahasa kita. Sedangkan pengertian keempat itu memindahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, di sini ini pengertian keempat ini lebih universal. Dan ini yang akan kita bahas. Soalnya apa? Kebanyakan orang memahami terjemah itu menyalin atau memindahkan atau mengganti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Entah itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, itu yang disebut dengan menerjemahkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang macam-macam terjemah Al-Quran. Di dalam ranah ulumul Quran sendiri, terjemah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, terjemah harfiah atau terjemah lafziyah. Apa itu terjemah lafziyah? Apa itu terjemah harfiah? Terjemah lafziyah yaitu terjemah yang mempertahankan satu bentuk atau susunan kalimat di dalam bentuk aslinya. Jadi terjemah secara harfiah itu yaitu terjemah yang gak diganti sama sekali, yaitu terjemah yang berbentuk tetap, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, terjemah harfiah sendiri itu terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, terjemah harfiah bil mithli, yang keduanya terjemah bil ghairil mithli. Apa itu terjemah bil mithli? Yaitu terjemah yang apa adanya tanpa merubah makna, bentuk,
ataupun susunan kalimahnya. Nah, yang kedua ini yaitu terjemah bil ghairil mithli. Kalau terjemah bil ghairil mithli ini ada sedikit kelonggaran sehingga tidak terpaku dengan susunan kalimah yang sebelumnya, dengan struktur bahasa yang sebelumnya. Seperti itu. Namun pada intinya tetap penterjemahannya ke arah sana. Yang kedua dari macam-macam terjemah itu yaitu ada terjemah tafsiriyah atau terjemah ma'nawiyah. Nah, di sini apa terjemah ma'nawiyah? Terjemah ma'nawiyah itu yaitu menerangkan sebuah kalimat dan menjelaskan arti dengan bahasa yang berbeda tanpa mempertahankan susunan kalimatnya, susunan bahasa Arabnya, susunan bahasanya ataupun maknanya sekalipun. Nah, dalam terjemah tafsir ya di sini semuanya itu dirubah, yang penting dapat dipahami, berarti katanya seperti itu. Jadi di sini tuh menerangkan kalimat, menjelaskan, tapi itu bisa diubah semuanya. Mau itu bentuknya, mau itu bahasanya, mau itu susunan kalimahnya, mau itu maknanya sekalipun. Seperti itu. Oke, cukup sekian dikarenakan waktu yang kurang memadai. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.